Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Resi Triana dengan NIM 211260007P dari Program Studi Pengelolaan Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profesionalisme Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Bacestek dan Pasta Palembang. Pada konteks modern saat ini yang menjadi pilar utama dalam menjalankan bisnis untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam memperoleh laba, salah satunya adalah kepuasan konsumen. Perbuatan atau perilaku yang profesional dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan profesionalisme tidak terlepas dari pelayanan prima yang diberikan oleh perusahaan. Bacestek dan Pasta Palembang merupakan salah satu restoran yang mendapatkan ulasan baik dari segi pelayanan. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian mengenai profesionalisme pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Bacestek dan Pasta Palembang. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profesionalisme pelayanan di Bacestek dan Pasta Palembang. Yang kedua, bagaimana kepuasan pelanggan di Bacestek dan Pasta Palembang. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh profesionalisme pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Bacestek dan Pasta Palembang. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui profesionalisme pelayanan di Bacestek dan Pasta Palembang, lalu untuk mengetahui kepuasan pelanggan di Bacestek dan Pasta Palembang, dan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Bacestek dan Pasta Palembang. Menurut Munir tahun 2006, terdapat 3 jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan dengan lisan, pelayanan dengan tulisan, serta pelayanan dengan perbuatan. Selanjutnya mengenai kepuasan pelanggan. Menurut Laura Ardosir dan Douglas R. Brown dalam Zulkifli tahun 2016, terdapat beberapa ketentuan dalam profesionalisme pelayanan, antara lain knowledge, skill, respon, dan attitude. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Terdapat 2 sumber data yang saya gunakan, yaitu data primer dan juga data sekunder. Terdapat 2 teknik pengumpulan data yang saya gunakan. Yang pertama adalah kuesioner atau angket, merupakan serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden secara tertulis dan akan dijawab oleh responden tersebut. Yang kedua adalah studi pustaka, yang mana studi pustaka ini merupakan buku-buku referensi dan juga penelitian terdahulu yang berguna bagi penelitian tersebut. Berikut ini merupakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut. Terdapat 6 tahapan, yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga analisis determinasi, yang keempat uji regresi linear sederhana, yang kelima uji t-test, dan yang terakhir adalah uji F. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari uji validitas. Kuesioner dengan total 26 pertanyaan yang terbagi atas 6 pernyataan untuk variabel X dan 20 untuk variabel Y telah diisi oleh 100 orang responden. Nilai yang diperoleh dan dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Berdasarkan ketentuan jumlah N sama dengan 100, maka R tabel ditetapkan sebesar 0,195. Dari hasil penghitungan SPSS, maka nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya hasil dan pembahasan uji reliabilitas. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbridge alpha dengan tingkat signifikan yang digunakan. Menurut Dharma Budi tahun 2021, maka jika nilai Cronbridge alpha lebih besar dari tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliable. Pada uji reliabilitas dengan membandingkan nilai Cronbridge alpha dengan tingkat signifikan yang digunakan, atau Cronbridge alpha lebih besar dari 0,600, didapatkan hasil dari uji variabel X sebesar 0,835 lebih besar dari 0,600, maka item di setiap indikator dinyatakan reliable. Begitu pula dengan variabel Y yang dinyatakan reliable dengan nilai Cronbridge alpha sebesar 0,922 lebih besar dari 0,600. Selanjutnya, hasil analisis regresi linear sederhana. Nilai konstanta sebesar 30,384 memiliki arti bahwa apabila tidak terjadi perubahan pada variabel profesionalisme pelayanan, maka tingkat kepuasan pelanggan adalah tetap sebesar 30,384.
Nilai koefisien regresi linear sederhana pada variabel profesionalisme pelayanan X adalah sebesar 2,258. Artinya bahwa variabel profesionalisme pelayanan atau X berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 2,258 atau sebesar 22,58%. Perhitungan ini berarti jika terjadi peningkatan profesionalisme pelayanan sebesar 100%, maka akan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 22,58%. Dari tabel koefisien di atas dapat disimpulkan bahwa angka koefisien regresi sebesar 2,258 yang berarti antara variabel profesionalisme pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan di Bacerstick dan Pasta Palembang. Dan berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh profesionalisme pelayanan atau variabel X terhadap kepuasan pelanggan yaitu variabel Y. Hasil uji analisis determinasi. Berdasarkan tabel model summary di atas, dijelaskan bahwa besaran nilai korelasi atau hubungan R adalah 0,898. Dan besaran presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang disebut sebagai koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari hasil output tersebut didapatkan koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,806 yang berarti pengaruh profesionalisme pelayanan atau variabel X terhadap kepuasan pelanggan variabel Y adalah sebesar 80,6%. Sedangkan 19,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X yang tidak termasuk di dalam penelitian ini. Setelah itu kita akan membahas hasil dari uji t-test. T-test digunakan untuk menguji tingkat signifikan variabel X terhadap Y. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, sehingga tingkat signifikan A sama dengan 5% atau senilai 0,05. DF sama dengan N dikurang variabel X atau 100 dikurang 1 sama dengan 99, maka diperoleh T tabel sebesar 1984. Berdasarkan tabel koefisien menunjukkan bahwa besarnya nilai T hitung untuk profesionalisme pelayanan atau X adalah sebesar 10.972. Sedangkan T tabel adalah sebesar 1984 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Hasil tersebut menunjukkan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 10.972 lebih besar dari 1.984. Serta nilai signifikansi T kurang dari 0,005, yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka diperoleh kesimpulan bahwa H0 ditolak dan HA diterima yang berarti variabel profesionalisme pelayanan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepuasan pelanggan di Bacerstick dan Pasta Palembang. Dan yang terakhir adalah hasil uji F atau simultan. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 120.395 dan tingkat signifikansi sebesar kurang dari 0,001. Sedangkan untuk menentukan nilai F tabel dengan A sama dengan 5% atau senilai 0,05 dan DF sama dengan N dikurang K dikurang L sama dengan DF sama dengan 100 dikurang 1 dan dikurang 1 sama dengan 98, maka nilai F tabel adalah sebesar 3,94. Hal tersebut berarti bahwa nilai F hitung adalah 120.395 lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 3,94 atau signifikan F sama dengan 0,001 kurang dari A 0,05. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan profesionalisme pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Bacerstick dan Pasta Palembang. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu sesuai data yang diambil dari kuesioner sehingga didapatkan 100 responden yang merupakan pengunjung dari Bacerstick dan Pasta Palembang, variabel profesionalisme pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di Bacerstick dan Pasta Palembang sebesar 80,6%. Kedua, dilihat dari taraf signifikansi dan signifikansi hasil uji P,
dapat disimpulkan bahwa signifikansi kurang dari 0,05. Maka ada pengaruh-pengaruh dari profesionalisme pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Buzzerstick dan Pasta Palembang. Ketiga, secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel profesionalisme pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Buzzerstick dan Pasta Palembang. Sekian hasil paparan dari penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.